Saat ini Anies Baswedan benar-benar puyeng. Kabar mengejutkan soal Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi membuatnya limbung. Bagaimanapun Johnny adalah salah satu soko guru di Partai Nasdem. Kalau Johnny sampai masuk sebagai tersangka, apalagi nanti kalau sampai terbukti dia korupsi, langkah Anies makin berat. PKS sebagai partai yang juga mengusung Anies menjadi capres, selain Nasdem tetap militan di belakang Anies. Mereka tidak tinggal diam, mereka mencoba menimbun kehebohan tentang Johnny G. Plate itu dengan ulang tahun PKS yang akan dibuat megah. PKS dikenal sebagai pendukung yang fanatik. Mereka akan mengikuti seruan PKS apapun bentuknya. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan, PKS berusaha membangun strategi baru. Tim Anies menyadari bahwa mereka harus secara aktif mengatasi keraguan dan spekulasi yang muncul di masyarakat akibat tertangkapnya Johnny G. Plate. Mereka harus menjaga citra Anies agar tidak dikait-kaitkan dengan kasus itu. Hari Sabtu 20 Mei ini, PKS merayakan ulang tahun. Panggung ulang tahun telah dipersiapkan untuk melambungkan nama Anies yang sekarang meredup. Dengan perayaan yang besar dan menjadikan Anies sebagai pusat perhatian, maka para pemilih PKS akan menyebarkan secara masif di kelompok mereka. Kehadiran tokoh-tokoh pendukung Anies dalam ulang tahun PKS seperti Surya Paloh, AHY, dan JK dalam acara milad PKS nantinya akan dibuat legitimasi seolah-olah kondisi Anies baik-baik saja. Setidaknya itu akan menjadi pelipur lara bahwa PKS masih selalu setia di belakang Anies. Tema yang diusung PKS dalam ulang tahun itu yakni semangat perubahan untuk persatuan perlu dipertanyakan. Bagaimana PKS akan berkontribusi dalam membangun persatuan di tengah beragamnya perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, dalam beberapa konteks, PKS telah dikritik oleh sebagian pihak karena pandangan-pandangannya yang terkesan eksklusif. PKS selama ini menjadi rumah bagi kelompok-kelompok radikal yang anti keberagaman. Namun menghadapi publik yang cerdas dan kritis, muslihat tim Anies tidaklah mudah. Banyak pihak yang mempertanyakan hubungannya dengan Johnny dan menuntut adanya pengusutan yang lebih dalam dan transparan. Sekarang Nasdem telah dikait-kaitkan dengan korupsi jumbo itu. Bahkan sudah ada spekulasi publik bahwa dana itu kemungkinan dipakai untuk kampanye Anies. Narasi-narasi liar semacam itu bertaburan di medsos. Anies harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah terkikis akibat kasus ini. Dalam situasi yang kompleks ini, Anies mestinya menunjukkan integritasnya dengan tindakan nyata. Dia harus menyatakan bahwa penegak hukum telah berjalan tanpa tekanan politik dan dia akan selalu mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Tapi anehnya, sikap Nasdem dan Anies terlihat seolah-olah membela Johnny. Dia memanfaatkan momentum itu sebagai pihak yang dizolimi. Padahal kasus Johnny itu soal korupsi. Sudah ada beberapa orang yang jadi tersangka. Kalau ada bukti dan saksi yang cukup, kasus korupsi ya harus diusut. Mentang-mentang Johnny petinggi partai, bukan berarti hukum harus tumpul. Di balik semangat perubahan yang diusung oleh pendukung Anies, terutama PKS, masih terdapat sejumlah kritik yang harus dijawab. Misalnya soal kegagalan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program-program Anies semasa menjabat gubernur berantakan. Ketidakkonsistenan dan keputusan yang terburu-buru telah menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Proyek-proyek penting seperti reklamasi dan revitalisasi kawasan kumuh mengalami hambatan dan progres yang lambat karena Anies tidak bisa bekerja. Selain itu, masalah pengelolaan sampah dan kemacetan lalu lintas terus meningkat. Banjir dan kemiskinan juga terus bertambah runyam. Rumah DP 0 rupiah yang zonk dan sumur resapan yang membuat resah. Masyarakat Jakarta kecewa karena janji-janji Anies yang banyak tak terpenuhi. Jakarta di zaman Anies seperti berjalan otomatis tanpa pemimpin. Sekalinya bikin kegiatan seperti balapan Formula E malah tidak memiliki dampak bagi masyarakat Jakarta. Anies hanya bisa menyenangkan para pemodal dan kalangan elit. Panggung ulang tahun PKS akan jadi ajang penting untuk kembali melambungkan nama Anies. Setidaknya dia akan dielu-elukan di kalangan pemilih PKS. Dengan harapan, hal itu akan kembali menumbuhkan semangat di kalangan pendukung Anies
yang hari ini limbung karena Joni diseret kejaksaan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Masyarakat belum lupa dengan kekacauan yang ditinggalkan Anies setelah jadi gubernur Jakarta.